Entah siapa itu yang menendang, siapa itu yang membalikan bola itu. Dan kalaupun bola itu mengenai bola itu, pantulannya pun nggak mungkin balik lagi ke arah kita. Dan nggak mungkin sepelan itu, pasti kencang. Tapi ini seperti, bola itu seperti kayak gelindingkan begitu saja ke arah kita. Dan kami pun bertatap-tatapan semua. Ketika melihat tong pun, tong tempat pembakaran kertas untuk sembahyang itu pun tidak ada yang tidak berubah gitu. Padahal kalau seharusnya dengan tendangan sekencang itu pun bisa menimbulkan bunyi yang keras dan tong itu bisa mungkin menggelinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belusukan Misteri. Tinggal di perumahan dengan bermacam-macam suku yang ada di kota ini. Dan kebetulan saya beserta keluarga hidup berdampingan dengan berbanyak macam suku. Ada orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan maaf bukan rasis, orang Tionghoa. Kejadian ini sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu dialami saya dan adik saya. Dan kebetulan rumah kami itu berdekatan dengan tetangga yang kebetulan keturunan Tionghoa, yang masih menganut kepercayaan kuat tentang cara dia beribadah ataupun bersembahyang. Kebiasaan orang Tionghoa membakar kertas untuk sembahyang, selalu menaruh tempat untuk membakar kertas itu di depan rumahnya. Dan itu pun sebenarnya hal biasa bagi kita dan tetangga, karena toleransi kita yang amat kuat ketika hidup berdampingan dengan bermacam-macam suku yang ada di daerah kami itu. Malam itu sehabis makan malam, karena tidak ada kegiatan dan bosan menonton TV, saya bersama adik saya mencoba bermain sepak bola di depan rumah. Dan kami pun ternyata tidak sendiri, ada teman-temannya adik saya yang ikut bermain juga. Ya, pada umumnya anak-anak sebaya bermain bola ketika nggak ada kerjaan, walaupun malam hari dan hanya diterangin dengan lampu penerangan jalan yang sebenarnya disebut terang enggak, disebut gelap juga enggak, tapi cukuplah untuk menerangi kita sedang bermain bola. Dan kami pun mulai bermain bola tanpa ada perasaan takut apapun, walaupun tempat tinggal kita itu jauh di pojokan jalan yang agak sepi dan tidak banyak orang berlalu lalang, dan itu dimanfaatkan oleh kita untuk sekedar bermain bola malam-malam. Sempat juga ditegur oleh orang tua kita sendiri sebelum orang lain, janganlah bermain bola malam-malam, nanti mengganggu orang lain. Dan kami pun ngomong, enggak kok, hanya main tendang-tendangan aja, nggak sampai mengganggu orang lain. Dan pada umumnya orang bermain bola, kita hanya melakukan tendang-tendangan dan tanpa ada pertandingan sebenarnya. Hanya teman yang satu nendang, yang jadi penjaga gawangnya satu. Dan kebetulan di pojokan rumah yang dihuni oleh warga Tionghoa, bukan warga Tionghoa, maksudnya keturunan Tionghoa itu menaruh tong tempat pembakaran kertas percis di depan rumahnya, yang terlihat agak sepi. Tapi ya kita tidak menganggap itu suatu keanehan, itu biasa. Tapi entah kenapa pada malam itu ketika sedang asik bermain bola dan mencoba menendang, dan ada satu tendangan yang saya lakukan, yang kebetulan yang jaganya ada saya tendang lurus ke arahnya. Tapi karena saking kencangnya, dan kebetulan waktu itu saya menendang sangat kencang sekali. Bukan kebetulan sih, karena saking asiknya saya mencoba nendang, dan adik saya yang jadi penjaga gawangnya tidak bisa menahan tendangan yang saya lakukan, dan bola itu meluncur percis mengarah ke tong, dan saya pun sempat kaget dan hampir mau lari sebenarnya pada saat itu, karena takut kalau menendang itu akan menimbulkan bunyi dan mengganggu tetangga. Dan tapi apa yang terjadi setelah tendangan yang begitu keras yang saya lakukan, dan itu mengarah percis ke tong tempat pembakaran kertas untuk tetangga saya beribadah, akan mengakibatkan bunyi yang keras dan bahkan bisa
menumpahkan tong tersebut. Saya sempat terperangah, tapi ketika saya tunggu beberapa detik, tidak ada bunyi sama sekali. Dan saya perhatikan lama, dan saya sama adik saya pun sempat terperangah, memandang kejauhan, agak sedikit jauh ke tempat bola itu mengarah tong tadi. Tapi apa yang terjadi? Bola itu kembali menggelinding ke arah kita berdua dan teman-teman. Entah siapa itu yang menendang, siapa itu yang membalikan bola itu. Dan kalaupun bola itu mengenai bola itu, pantulannya pun nggak mungkin balik lagi ke arah kita. Dan nggak mungkin sepelan itu, pasti kencang. Tapi ini seperti, bola itu seperti kayak gelindingkan begitu saja ke arah kita. Dan kami pun bertatap-tatapan semua. Apa yang terjadi ketika melihat tong pun, tong tempat pembakaran kertas untuk sembahyang itu pun tidak ada yang tidak berubah gitu. Padahal kalau seharusnya dengan tendangan sekencang itu pun bisa menimbulkan bunyi yang keras dan tong itu bisa mungkin menggelinding. Dan kami pun terdiam dan menghentikan langsung pertandingan, maksudnya bermain bola itu. Dan kejadian itu pun, dan akhirnya kami pun menghentikan pertandingan bermain bola. Dan sambil duduk di depan rumah memikirkan apa yang tadi terjadi tanpa pikir panjang, dan kita pun gak mau memikirkannya. Ya udahlah, kita kembali masuk ke rumah dan kita pun gak ngomong sama orang tua kita. Hari berlalu, besoknya kami mencoba bercerita kepada tetangga saya yang kebetulan dia penjaga di daerah tersebut. Saya mencoba menanyakan apakah kalau malam itu suka ada orang di pojokan rumah itu yang jaga atau gimana. Ternyata enggak. Emang kenapa? Kata penjaga itu balik bertanya, semalam saya bermain bola, saya menendang bola dan mengarah ke tong itu. Apa yang terjadi? Bola itu balik ke arah kita seperti digelindingkan. Dan penjaga itu pun bilang, makanya lain kali kamu jangan bermain bola malam-malam, karena kamu tahu nggak bahwa tong itu, tempat sembahyang itu, dan orang Tionghoa itu mempercayai biasanya orang membakar uang untuk persembahan orang-orang yang meninggal. Jadi bisa saja pada saat itu ada makhluk yang di luar nalar kita yang ada di dekat tong tersebut yang mengembalikan bola. Jadi pesan saya, kalau bisa kamu janganlah bermain bola malam-malam, apalagi di dekat tempat-tempat orang, tempat-tempat yang sepi. Apalagi di situ ada tong buat pembakaran kertas untuk sembahyang. Dan sejak saat itu kita pun tidak pernah melakukan lagi olahraga, maksudnya bermain bola di depan rumah, kecuali sore-sore dan sedang banyak orang. Jadi kesimpulan dari cerita ini, kita harus selalu menghargai orang, kita bertetangga dengan siapapun itu. Dan kita juga harus menghormatin tata cara orang beribadah atau sembahyang, biarpun caranya berbeda, dan harus menjaga selalu toleransi di lingkungan kita atau dimanapun kita berada. Mungkin cerita tentang tong tempat pembakaran kertas untuk sembahyang orang Tionghoa saya cukup sekian, dan mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi teman-teman untuk selalu jaga toleransi dimanapun kita berada. Mungkin cerita ini sampai sini, tetap di Belusukan Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.